pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme, salah satunya yaitu lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang binatang halal. Ya. Pembelajaran pada hari ini tujuannya adalah yang pertama, menerima ketentuan tentang binatang halal. Yang kedua, membiasakan hidup hati-hati dalam mengkonsumsi binatang yang kita konsumsi. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan tentang binatang halal. Yang terakhir, menyajikan klasifikasi tentang binatang halal. Ya, itu adalah indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah anak-anak ibu akan menanyakan pembelajarannya kemarin tentang minuman haram? Apakah masih ingat apa yang dinamakan dengan minuman haram kemarin? Konsumsi menurut syariat Islam. Contohnya apa? Homer, arak, bir, anggur merah, tuak. Dan apa yang menyebabkan kita apabila kita mengkonsumsi minuman-minuman haram itu? Doa tidak dikabulkan, menyebabkan tubuh menjadi sakit-sakitan, susah menerima kebenaran. Itu adalah contoh-contoh daripada akibat daripada kita mengkonsumsi minuman haram. Sekarang ibu akan memberikan, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Selesai, boleh diturunkan. Sini ibu akan menampilkan tentang PowerPoint tentang binatang halal. Silakan dilihat. Ini ada pengertian tentang binatang halal, jenis-jenisnya, cara mengkonsumsi. Binatang halal, lihat. Jenis-jenis binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Ini jenisnya ada dua. Yang pertama, menurut dalil umum, yaitu binatang ternak. Contohnya ayam, kambing, sapi, kerbau. Kemudian binatang hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang terlatih, juga boleh dikonsumsi. Yang terakhir, binatang buruan laut, misalnya ikan yang ada di laut maupun di air tawar. Ini yang berdasarkan dari khusus, ada kuda, keledai liar, dak atau kadal burung, kelinci, ayam dan juga belalang. Ini adalah jenis-jenis daripada binatang halal. Bagaimana cara menyembelih binatang yang halal? Yang pertama, membaca basmalah, sholawat dan takbir. Kemudian membaca doa Allahumma hadihi
minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ini adalah doanya ketika menyembelih hewan ternak. Kemudian penyembelihan dilakukan pada siang hari. Kenapa dilakukan pada siang hari? Biar jelas terlihat. Kalau malam hari petang tidak terlihat. Kemudian orang yang menyembelih dan hewan yang akan disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Hewan dalam posisi tidur miring bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala didongakkan. Memotong pembuluh darah yang berada di kanan kiri saluran pernapasan. Alat yang digunakan harus alat yang tajam. Bu, boleh tidak dengan batu? Tidak boleh. Kenapa? Batu itu tidak tajam. Yang boleh menggunakan pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya hewan itu tidak merasa kesakitan kalau menggunakan benda tumpul itu. Kalau menggunakan benda tumpul nanti akan kesakitan. Kasihan. Hewan juga punya perasaan. Nah, tidak sampai putus kepalanya. Mempercepat proses penyembelihan itu adalah tata cara menyembelih binatang halal. Kemudian di sini ada manfaat mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani ini. Mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang terakhir, rezeki yang kita peroleh akan membawa berkah. Itu adalah manfaat daripada mengkonsumsi binatang halal. Sekarang dicoba dibuka bukunya, dibaca. Dipalu dia. Ada yang bisa jawab? Boleh nggak mengkonsumsi cacing ketika sakit panas? Ada yang bisa jawab? Tidak. Nah, cacing itu hewan yang apa? Yang menjijikkan. Boleh nggak dikonsumsi? Kalau binatang menjijikkan, binatang menjijikkan itu tidak boleh dikonsumsi meskipun dalam keadaan sampean membutuhkan. Kecuali kalau memang itu terdesak, misalnya sampean sakit tifus, sampai langsung mengkonsumsi, mencari cacing dikonsumsi, itu tidak boleh. Kita harus berusaha terlebih dahulu mencari obat, berobat ke dokter-dokter. Kalau sudah mentok tidak ada obatnya, baru sampai boleh mengkonsumsi cacing tersebut. Tapi kalau sampai masih kuat, masih bisa diobati dengan obat lain, itu tidak boleh mengkonsumsi cacing tersebut. Ya, apakah sudah paham atau belum? Ada lagi yang bertanya? Saya punya ayam, kalau punya apa? Nah, misalnya mengkonsumsi daging ayam yang tertabrak. Ayam itu hukumnya halal apa haram? Halal. Nah, hukum halal mengkonsumsi binatang halal itu harus disembelih menurut syariat Islam. Nah, ayamnya Mbak Oke tadi punya ayam. Ayamnya tertabrak mati, itu kan tidak disembelih menurut syariat Islam. Matinya karena tertabrak, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena bangkai ayam tersebut itu hukumnya haram. Nah, jadi tidak boleh dikonsumsi. Masih semangat hari ini? Mana semangatmu? Semangatku. Ibu akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompoknya Mbak Ais, Aulia, Rangga, Dina, sama Zidan. Jadikan 1 ini. Barunya dibulatkan. Kelompok 2, Bayi Yofi, Mate,
Kemudian binatang halal, binatang yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jenis binatang halal, binatang ternak, kambing, domba, kerbau, sapi, unta. Binatang buruan, hewan yang sudah terlatih, bentuknya halal. Binatang laut, seperti binatang yang hidup di air, termasuk sungai, semana halal. Umat Islam membiasakan mengonsumsi binatang halal, menggunakan obat dalam binatang haram. Dan tidak informasi binatang halal dari internet, buku atau surat kabar, dan cara menyembelih binatang, rukun-rukun menyembelih hewan, syarat-syarat untuk menyembelih hewan, syarat-syarat hewan yang akan disembelih, syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan, obat tubuh hewan yang akan disembelih. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Jenis binatang halal. Binatang halal. Jenis binatang halal adalah binatang ternak dan binatang buruan laut. Membiasakan mengonsumsi binatang halal. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. Selektif dalam memilih binatang halal. Jadi apa yang dinamakan dengan binatang halal? Binatang yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jenisnya yaitu yang pertama binatang ternak, contohnya sapi, ayam, kambing, unta. Binatang laut atau binatang air, ikan, segala jenis ikan yang ada di air. Boleh enggak buaya? Buaya itu kan enggak, bukan. Buaya itu hukumnya haram. Kenapa? Karena berada di dua alam, bisa di air, bisa di darat, ya. Kemudian manfaat mengkonsumsi binatang halal: menyehatkan tubuh, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Apalagi? Mudah menerima kebenaran, terhindar dari murka Allah. Itu adalah manfaat daripada binatang halal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu nanti akan mengirimkan postes penanyaan postes. Ibu kirim lewat WA, nanti sampai kerjakan, sampai kirim jawabannya sampai kirim ke WA pribadi Bu Guru ya. Pelajaran besok selanjutnya pada minggu depan tentang binatang haram. Di rumah dipelajari tentang binatang haram. Anak-anak, bagaimana pembelajaran